Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zona Listrik. Terima kasih teman-teman yang sudah mengunjungi konten saya. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu rangkaian motor ya, yang biasa disebut sama teman-teman adalah rangkaian Star Delta. Masih menggunakan aplikasi yang sama seperti konten sebelumnya, itu aplikasi Simurelay. Dengan aplikasi ini kita bisa mensimulasikan sebuah rangkaian kontrol motor ataupun sebuah rangkaian listrik. Biasanya penggunaan Star Delta ini biasa digunakan pada motor dengan kapasitas 10 HP ke atas ya, dan untuk 10 HP ke bawah biasanya langsung dikonek secara Delta. Tujuannya adalah menekan arus star pada saat start motor itu terjadi, karena secara teori starting arus motor bisa mencapai 7-8 kali arus normal. Dengan rangkaian ini bisa menekan ataupun bisa lebih efisien. Oke teman-teman, di rangkaian Star Delta ini sebenarnya secara teori walaupun sumber tegangannya 380, sebenarnya pada saat rangkaian Star ataupun bintang itu tegangan yang terangkai adalah menggunakan tegangan 380, sehingga arus pun tertekan karena arus berbanding terbalik dengan tegangan ya. Dan pada saat penggunaan Delta biasanya pun arusnya lebih rendah ataupun arus lebih tinggi daripada pada saat menggunakan Star. Cuma kelebihannya penggunaan Delta adalah torsinya terjadi secara maksimum ya. Di rangkaian Delta ini torsinya sangat maksimum karena penggunaan motor pasti diperlukan dengan torsi maksimum juga. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke gambarnya yang saya sudah rangkai. Baik teman-teman, di sini sebelah kanan saya sudah menggambar rangkaian skematik wiringnya, rangkaian kontrolnya, dan di sini adalah rangkaian dayanya. Ya teman-teman, bisa dilihat untuk rangkaian kontrolnya. Di sini saya menggunakan sistem yang mudah-mudahan bisa lebih mengawetkan timer, karena di sini saya menggunakan rangkaian yang berbeda biasanya. Biasanya ada beberapa teknisi yang menggunakan rangkaian jika pada saat start bekerja dan kemudian pindah ke Delta, itu timer masih teraliri oleh arus listrik. Tapi pada rangkaian ini saya mencoba membuat pada saat Delta sudah bekerja, timer pun berhenti bekerja ya, langsung karena terjumper. Jadi penggunaan timer tidak terus menerus pada saat motor berjalan, dipergunakan hanya untuk perpindahan dari Star ke Delta. Bisa dilihat teman-teman ya. Nah, silakan bisa dilihat. Untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini ada tombol stop dari awal Star ke kontaktor utama, kemudian diseri lagi ke NC-nya dari overload ya, thermal overload. Kemudian saya paralel lagi. Di sini bisa dilihat ya. Oke, kita coba simulasikan secara langsung ya. Buat teman-teman yang mau mengambil gambarnya silakan bisa di screenshot ya. Saya menggunakan gambar ini karena mungkin kebiasaan saya menggunakan standar NNC ya, National Electric Code. Jadi gambarnya dari kiri ke kanan ya. Biasa standar wheel dari atas ke bawah. Untuk rangkaian kontrolnya saya buatnya dengan menggunakan standar NNC dari kiri ke kanan. Tapi sama aja sih sebenarnya sih ya. Oke, kita coba simulasikan secara langsung. Kita coba tekan tombol fuse-nya, kita on-kan. Di sini power sudah standby di input start dan holding dari kontaktor utamanya. Di sini timernya saya setel dengan ukuran waktu 6 detik ya. Bisa dilihat timernya KT1, saya di situ indikasi namanya saya tulis timer. Di sini saya setel 6 detik. Perpindahan dari start menuju ke deltanya kurang lebih sekitar 6 detik. Oke teman-teman, silakan yang mau mengambilnya bisa di screenshot. Di sini saya koneksi agar timer ini tidak bekerja terus. Dia bekerja hanya pada saat perpindahan dari start ke delta. Baik, cukup. Saya coba simulasikan. Nah, pada saat di start, kontaktor utama bekerja dan kontaktor start bekerja. Di sini rangkaian bekerja secara sudah pindah ke rangkaian delta karena waktunya sekitar 6 detik. Sudah pindah ke delta ya. Bisa dilihat. Kita coba tekan tombol stop dulu. Perhatikan ya, perpindahan dari start ke delta sekitar 6 detik.
Ya, start bekerja. Kita hitung 3, 2, 1 berpindah ke delta. Nah, ya di sini ada dikatakan secara teori pada saat kita tekan seperti ini, bekerja start, arus ini bisa ditekan ya, yang lonjakannya 7 sampai 8 kali bisa ditekan. Kemudian setelah sudah running jalan seperti biasa dan kemudian baru pindah ke delta dengan torsi maksimumnya. Yang bisa dilihat teman-teman. Semoga dapat dipahami. Oke, kita pindah ke rangkaian dayanya. Kita stop dulu. Untuk rangkaian dayanya pun sendiri, untuk koneksi di panel, saya biasa menggunakan skema seperti ini dan urutan dari atas, yaitu dari sumber tegangannya, sumber fasanya dari PLN, kemudian breaker 3 fasa. Ya. Setelah breaker 3 fasa, kemudian di bawahnya itu adalah kontaktor utamanya dan di tengah yaitu kontaktor delta. Kenapa tidak delta di ujung? Kalau menurut saya lebih efektif jika ditempatkan di tengah, ya. Karena untuk lebih efisiensi penggunaan kabelnya juga. Kalau di sebelah kanan biasanya lebih panjang ya penggunaan kabelnya. Kemudian kontaktor startnya di sebelah paling kanan. Kemudian di seri lagi di bawah kontaktor utama kita pasangi thermal overload ataupun overload, kemudian baru ke motor listrik koneksinya. Ya, pada rangkaian motor 3 fasa menggunakan sistem start delta ini, biasanya di rangkaian motor tidak di jumper sama sekali ya. Biasanya harus menggunakan 6 terminal keluaran dari motor ataupun 6 kabel yang dari motor kita koneksi semuanya. Untuk urutannya bisa dilihat seperti ini. Ya. Dari U1, V1, W1 bisa dilihat ya. Kemudian dari bawahnya W2, U2, V2 bisa diikutin ya. Rangkaian seperti ini. Silakan, siapa tahu Anda mau screenshot, mau mengambil gambarnya. Saya sudah zooming. Baik teman-teman, semoga rangkaian ini dapat bermanfaat. Ya, hati-hati pada saat penyambungan rangkaian dayanya, karena biasanya jika rangkaian yang masuk ke motor salah, tidak sesuai, biasanya motor ini akan bergetar atau berdengung, kemudian ngetrip ya di thermal overloadnya. Oke, sudah. Kita coba simulasikan secara langsung. Kita hubungkan dengan power 3 fasanya. Di sini kita tekan. Breakernya sudah standby di input kontaktor dan untuk kontrolnya juga sudah standby. Kita coba tekan tombol start, apakah akan bekerja? Kita coba tekan. Nah, di sini motor sudah berwarna kuning, berarti sudah bekerja. Ini bekerja secara bintang ataupun star ya. Dan sudah pindah ke rangkaian delta. Bisa dilihat. Saya ulangi sekali lagi, ya. Mungkin waktunya saya akan bikin ataupun saya buat lebih lama ya. 10 detik mungkin ya untuk rangkaian ininya. Tapi biasa saya setting di antara 6 sampai 8 detik sih. Tapi untuk kali ini biar simulasinya lebih enak, value-nya saya coba delay-nya ditambah menjadi 10 detik. Oke, biar berasa perpindahannya. Oke, kita coba langsung simulasikan. Kita on-kan lagi, kita on-kan. Kita tekan tombol start. Dan di sini start sudah bekerja ya. Bintang sudah bekerja. 3, 2, 1 dan berpindah ke delta. Nah, seperti ini teman-teman. Semoga dapat. Dan di sini yang tadi saya jelaskan ya, timer sudah tidak bekerja. Bisa diperhatikan di timernya. Di sini timer sudah tidak teraliri arus listrik ya. Kita ulangi ya, coba ya. Nah, dia hanya bekerja pada saat perpindahan saja. Setelah itu tidak bekerja lagi. Dilihat di rangkaian A2-nya ataupun A1-nya masih teraliri listrik di timernya. Nah, pada saat sudah berpindah, timer sudah tidak bekerja. Karena saya menggunakan penambahan holding di kontaktor deltanya supaya timernya lebih irit ya, tidak terinjeksi arus
secara terus-menerus. Biasanya ada yang seperti itu ya. Biasanya timer itu selama motor itu bekerja, timer itu pun mendapat tegangan jadi koilnya nggak awet. Di sini saya fungsikan hanya bekerja pada saat perpindahan saja. Setelah itu sudah selesai bekerja, sudah tidak berfungsi lagi. Baik teman-teman, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun masukan, silakan isi di kolom komentar. Ya, jika ingin dibahas suatu hal ataupun konten yang perlu saya bahas, nanti saya coba bahas. Silakan isi di komentar saja, saya akan coba buat. Terima kasih, semoga konten-konten saya sekarang ataupun sebelumnya dapat bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebagai dukungan ke channel saya biar saya lebih berkreatif lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.